Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soni Jalani, saya dari kelas A3. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan sudah ada dalam diri manusia sejak lahir, tanpa memandang latar belakang seperti agama, ras, jenis kelamin, budaya, serta status sosial. Hak ini meliputi hak persamaan dan kebebasan, hak untuk mempertahankan hidup, dan hak untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Pelaksanaannya sudah dijamin oleh negara dan hukum yang bersifat mutlak sehingga tidak bisa dirampas dan diganggu gugat karena bisa menghilangkan derajat manusia. Selanjutnya yaitu sejarah HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia dimulai sejak era kemerdekaan hingga reformasi dengan puncaknya pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat komitmen Indonesia dalam menjunjung HAM. Perjuangan HAM di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan, ketika hak-hak rakyat terabaikan. Pada masa reformasi, Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperluas jaminan HAM. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi HAM. Selanjutnya yaitu pengertian HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. HAM dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak-hak mendasar yang diakui dalam dijamin oleh negara untuk melindungi martabat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, HAM mencakup berbagai hak yang diakui oleh negara, mulai dari hak hidup, kebersamaan, hingga hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa hak-hak ini bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia. Selanjutnya itu pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur HAM. Yang pertama itu pasal 28A sampai 28J. Hak hidup, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan. Pasal 27, hak kesamaan di hadapan hukuman. Undang-Undang Dasar 1945 mencakup beberapa pasal penting yang berfokus pada HAM. Misalnya, pasal 27 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, sementara pasal 28A hingga 28J mencakup hak hidup, kebersamaan, serta selanjutnya yaitu jenis-jenis hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik, kebebasan berekspresi dan berserikat. Yang kedua itu hak ekonomi dan sosial, hak bekerja, hak pendidikan. Hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 terbagi dalam beberapa kategori, yaitu hak sipil dan politik yang mencakup hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan hak berserikat. Selain itu ada hak ekonomi yang sosial yang mencakup hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan HAM menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama itu prinsip non-diskriminasi, yang kedua itu partisipasi, yang ketiga itu penghormatan, yang keempat yaitu perlindungan hak. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 mengusung beberapa prinsip dasar, antara lain non-diskriminasi, artinya setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan, partisipasi yang memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk terlibat, serta penghormatan dan perlindungan atas setiap hak individu. Yang selanjutnya itu tantangan dan implementasi HAM dalam Undang-Undang 1945. Tantangannya, pelanggaran HAM, ketidakmerataan sosial, implementasi kurang maksimal.
Implementasi HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kasus pelanggaran HAM hingga ketidakmerataan akses terhadap hak-hak sosial penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.